Halo Sobat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sobat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para Sobat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Aquarius. Nah, untuk para sahabat Aquarius, di sini kita akan melihat yang tak ingin melepas kamu karena kamu berharga. Nah, siapakah orangnya dan apa yang membuat kamu terlihat berharga bagi mereka? Kita akan ikuti bersama pembacaannya, tapi sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Nah, jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fundraising. Nah, baiklah untuk para sahabat Aquarius ya, kita mulai untuk melihat yang tak ingin melepas kamu karena kamu berharga. Yang tak ingin melepas kamu karena kamu berharga. Sekali lagi untuk para sahabat Aquarius. Yang tak ingin melepas kamu karena kamu bahagia. Oke. Nah, di sini kita akan menarik 3 buah kartu ya. Untuk kartu pertama, siapakah dia? Lalu kartu kedua. Dan kartu ketiga. Nah, di sini bisa jadi salah satunya, dua di antaranya, atau ketiga-tiganya memang adalah orang-orang yang tidak ingin melepas kamu dan menganggap kamu adalah sosok yang berharga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi seseorang dengan karakter dari ketiga kartu ini juga ya. Nah, siapakah mereka? Di kartu pertama kita lihat ya, ini adalah seseorang yang jika kita lihat dari segi usia. Dari segi usia ini bisa seumuran dengan kamu atau jauh lebih tua ya. Nah, dia juga adalah seorang yang berjiwa pemimpin ya, bahkan di sini bisa jadi untuk kamu yang berada di sebuah pekerjaan, mungkin dia adalah atasan kamu atau senior kamu atau kamu yang mungkin udah berada di sebuah komunitas atau mungkin tergabung di satu organisasi atau apapun itu, bisa jadi juga seseorang ini adalah sebagai pemimpin di sana ya. Yang pastinya secara materi orang ini udah lumayan sangat stabil ya. Bahkan juga bisa dikatakan udah cukup mapan secara keuangan. Dan bisa jadi dia kalaupun masih bekerja, ini jabatannya udah tinggi banget ya. Udah membawahi banyak bawahan dan kemungkinan besar ya orang ini juga orang yang udah punya usaha atau bisnis sendiri ya. Jadi seseorang yang secara level keuangan udah di tingkat atas dan orang ini bukan hanya berjiwa pemimpin tapi dia memang seseorang yang sangat tegas ya. Tegas tapi dia juga bijaksana. Nah, ketika memutuskan sebuah keputusan atau ketika dia mengambil sebuah tindakan, ini bukan sebuah keputusan yang hanya bagus untuk dia ya, tapi juga untuk orang-orang sekitar dia ya, walaupun mungkin tegas dan kelihatannya ini tidak bisa diganggu gugat, tapi yang pastinya sebuah keputusan atau hal yang dia tentukan ini adalah hal yang cukup adil buat semua orang yang merasakannya ya. Nah, jadi orang ini juga seseorang yang sangat cerdas ya, pintar dan ya dia banyak sekali memiliki rencana-rencana yang cemerlang yang mungkin tidak semua orang terpikirkan. Nah, di sini dia mampu untuk memikirkan hal itu ya. Jadi seseorang yang pintar, cerdas dan juga berpengetahuan ya. Jadi pengetahuannya lumayan banyak orang ini ya. Baik itu pengetahuan umum, pengetahuan dari ilmu-ilmu yang dia pelajari, ini bisa juga dia adalah seseorang yang udah banyak mengalami seperti yang namanya pengalaman hidup ya. Nah, jadi sebagian pelajaran yang dia miliki juga dari pengalaman hidup dia sendiri ya. Jadi seseorang ini juga cukup bijaksana ya. Nah, di sini dia adalah seseorang yang tidak ingin melepas kamu ya karena kamu berharga. Sebagian mungkin di sini kamu udah dekat
banget sama orang ini. Bahkan ketika bersama orang ini kamu juga merasa seperti yang, dilindungi ya, merasa nyaman. Bahkan orang ini mampu, seperti membantu kamu ketika kamu, mengalami sebuah situasi yang agak galau atau mungkin ketika kamu sulit mengambil keputusan. Nah, tidak jarang orang ini yang selalu seperti memberikan kamu berbagai masukan ya, melihat dari sisi A, dari sisi B, sehingga kamu akhirnya bisa memutuskan yang terbaik untuk diri kamu ya. Jadi orang ini juga orang yang seperti, menuntun kamu ya, memimpin untuk kamu juga, dan dia juga seseorang yang ya cukup melindungi kamu ya. Dan di kartu kedua di sini juga sama, seseorang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih tua dari kamu ya. Dan pastinya orang ini juga memiliki jabatan yang tinggi ya. Jika dia adalah seorang yang masih bekerja, ini bisa jadi udah atasan kamu, senior kamu, atau seseorang yang jabatannya udah level atas banget ya. Nah, kemungkinan besar memang dia adalah seorang yang udah punya usaha atau bisnis sendiri. Dan orang ini juga sangat pemberani ya, pemberani, tegas, dan ya hampir sama karakternya dengan yang pertama. Tapi di sini orang ini juga seseorang yang agak-agak ini ya, agak tidak bisa diganggu gugat. Jadi sedikit egois ya, bisa dikatakan egois, maunya didengarkan ya. Jadi ketika kamu berhubungan dengan orang ini, umumnya kamu merasa sedikit didominasi ya, tapi walaupun begitu mungkin kamu nyaman karena bersama dengan orang ini dia bisa seperti mengarahkan kamu atau memberikan kamu hal yang memang bagus untuk kamu dan juga orang-orang sekitar dia ya. Jadi walaupun kamu harus mendengar, tapi yang dia berikan bukan sesuatu yang negatif ya, tapi memang ini demi kebaikan kamu juga. Dan di sini kamu juga merasa seperti menemukan sesosok yang bisa memimpin untuk kamu ya, sosok yang bisa melindungi kamu, seseorang yang bisa mengambil keputusan untuk yang sangat tepat untuk kamu, dan dia juga seorang yang sangat pemberani di sini ya. Jadi untuk hal-hal yang mungkin dia tidak suka, di sini dia akan tegas juga ya. Untuk hal yang tidak adil menurut dia, dia juga akan bertindak tegas. Nah, orang ini secara materi juga ya lumayan mapan ya. Jadi di sini dia juga seseorang yang tidak bisa diatur ya, tidak gampang untuk diatur-atur. Nah, jadi di sini dia adalah seorang yang memimpin bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri dia sendiri ya, di mana wewenang atau kebebasan dia ya di tangan dia sendiri ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur-ngatur hidup dia atau seperti menyuruh dia untuk seperti ini, seperti itu. Bahkan dia yang cenderung mengatur orang ya. Nah, jadi orang ini juga yang tidak ingin melepaskan kamu karena kamu dinilai sebagai sosok yang sangat berharga. Dan di kartu selanjutnya, di kartu ketiga di sini adalah seseorang yang baru ya. Nah, kalau yang ini mungkin dari segi usia bisa sama dengan kamu atau ada yang lebih muda dari kamu ya, dengan warna kulit cenderung agak cerah. Dan di sini orang ini orang yang baru kamu kenal ya, atau mungkin udah kenal tapi deketnya baru-baru ini ya. Jadi sebuah hubungan yang belum lama ya, hubungan yang masih awal. Nah, tapi walaupun masih awal di sini kamu dan dia juga udah seperti yang klop banget ya. Karena apa? Karena di sini kamu dan seseorang ini juga memiliki sudut pemikiran yang sama ya. Jadi cara berpikir kalian sedikit mirip, dan ini yang membuat kamu dan dia seperti bisa kompak dan menemukan sebuah kenyamanan satu sama lainnya ya. Dan orang ini juga seseorang yang sangat cerdas, pintar, dan penuh dengan pengetahuan ya. Jadi seseorang yang ya sangat punya banyak ide-ide atau rencana-rencana yang tidak semua orang bisa terpikirkan ya. Jadi dia adalah seorang yang penuh dengan hal-hal baru, dan di sini dia juga seorang yang suka dengan hal baru yang kalau menurut dia itu sesuatu yang bagus untuk hidupnya. Nah, di sini dia tidak segan untuk segera memulai melakukannya ya. Jadi orang yang juga aktif ya. Dan di sini seseorang ini juga bisa dikatakan seseorang yang memiliki sebuah mimpi ya, mimpi besar. Banyak mimpi-mimpi besar yang dia miliki bahkan ya. Dan dia adalah seseorang yang selalu berusaha untuk mewujudkan tujuan atau mimpi-mimpi dia itu dalam hidup dia ya. Jadi ketika udah mendapatkan sebuah pencapaian, nah orang ini tidak pernah yang namanya puas lalu berdiam diri, tapi dia memunculkan lagi sebuah rencana baru untuk hidupnya ya. Jadi orang yang sangat aktif dan suka dengan hal-hal baru dalam hidupnya. Dan ini juga salah satu orang yang mungkin akan hadir untuk para sahabat Aquarius ya. Dan untuk kamu yang belum punya pasangan, bisa jadi mereka akan mengajak kamu
komitmen ya, berkomitmen atau jadian ya. Dan sebagian mungkin ini memang adalah pasangan kamu, bisa itu ya pacar kamu atau si istri atau suami ya. Nah, siapapun mereka sekarang kita lihat ya, apa yang membuat kamu menjadi sosok yang sangat berharga untuk mereka ya, mengapa kamu sangat berharga untuk mereka. Kartu pertama, lalu kartu kedua. Nah, di sini ada pun hal yang membuat kamu terlihat sangat berharga untuk mereka. Karena di sini sebagian merasa kamu adalah orang yang ini ya, orang yang sangat sangat penuh semangat, bukan hanya semangat ya, tapi kamu juga orang yang nggak bisa ini ya, berdiam diri ya. Jadi ketika kamu merasa ada sesuatu hal atau tujuan yang udah kamu putuskan, di sini kamu kamu akan segera mungkin untuk melakukan dan mewujudkannya. Jadi kamu bukan tipe orang yang menunda-nunda sebuah pekerjaan atau kamu adalah orang yang mageran ya, tapi kamu orang yang gercep gitu ya. Kamu juga seseorang yang tidak pantang menyerah, tidak pernah putus asa walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Nah, kamu bukan tipe orang yang kemudian kecewa dan menghentikan langkah kamu ya. Jadi untuk hal-hal yang ingin kamu kejar, di sini kamu penuh dengan semangat dan memiliki daya juang yang sangat besar. Nah, jadi hal inilah yang menjadi kekaguman mereka dan membuat mereka merasa kamu adalah sosok yang berharga. Karena di sini bisa jadi di kebersamaan kamu dengan mereka ini ya, di kedekatan hubungan kalian ini ada banyak sekali hal-hal yang mungkin kamu lakukan juga untuk mereka ya, bahkan di sini bisa lebih dari beberapa ya, mungkin seperti membantu atau sekedar ya membantu dan mungkin juga kamu melakukannya untuk mereka ya. Jadi seperti berkorban untuk mereka juga bisa, ini bisa dalam hal apapun ya. Nah, jadi ini juga yang membuat mereka merasa kamu adalah sosok yang berharga banget buat mereka ya. Dan di sini mereka juga merasa kamu adalah sosok yang menginspirasi mereka dengan mimpi-mimpi kamu. Kamu adalah sosok yang bisa menciptakan banyak sekali seperti rencana-rencana untuk masa depan, impian-impian masa depan yang mungkin mereka sebagian ini terinspirasi dari kamu juga ya. Karena dalam hidup ya seseorang itu harus memiliki mimpi ya, walaupun mimpi yang besar. Nah, dan di sini kamu adalah orang yang punya banyak mimpi dan lebih dari beberapa ya. Jadi mimpi-mimpi kamu ini sering seperti menjadi inspirasi buat mereka ya, dan mereka juga merasa kamu seorang yang memiliki banyak sekali seperti rencana-rencana untuk hidup kamu, dan ini membuat mereka semakin semangat untuk mengejar apa yang mereka ingin lakukan ya. Jadi kamu dianggap sebagai sosok yang mampu seperti memotivasi semangat mereka juga ya. Kamu adalah sosok yang berharga, dan siapapun mereka yang akan hadir di sini yang pastinya kehadiran mereka semoga bisa memberikan banyak kebaikan untuk kehidupan para sahabat Aquarius ya. Dan untuk yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.